Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, saya ingin mengabsen terlebih dahulu Dafa Ramadan, Dir, Hakim Adib, Hadir. Muhammad Fauzan. Sakit. Sakit. Ada suratnya nggak? Nggak ada. Baik, absen ya. Baik. Hari ini insya Allah kita akan membahas materi yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu, yaitu tentang rukun Islam. Adapun kompetensi dasarnya yaitu meyakini rukun Islam, memahami rukun Islam, dan juga menjelaskan pengertian tentang rukun Islam. Sebelum kita mulai, baiknya kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung masuk kepada pembahasan materi pertama, yaitu tentang pengertian rukun Islam. Dari hadis riwayat Tirmidzi dan Muslim, Ani Abdurrahman, Ani Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buni islamu ala khamsin syahadatun la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus salah wa atuz zakah wa hajjul baiti wa saumu fi Ramadan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada kesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu pengertian di sini adalah definisi rukun Islam dalam agama Islam adalah terdapat beberapa aspek yang menjadi fondasi ibadah yang dinamakan rukun Islam. Fondasi-fondasi ibadah tersebut merupakan perwujudan hamba Allah dalam mengimplementasikan hambanya kepada Allah. Rukun Islam itu sendiri terdiri dari 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatain, mengucapkan 2 kalimat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna dari 2 kalimat syahadat tersebut adalah makna yang harus kita ketahui dari seorang muslim adalah 2 kalimat syahadat ini adalah kesaksian kita bahwa kita telah bersaksi kepada Allah bahwa kita menyembah hanya kepada Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Adapun makna yang harus diketahui oleh seorang muslim yaitu adalah orang yang mengucapkannya secara lisan dan memahami makna sebenarnya dari 2 kalimat syahadat. Jika mana orang itu tidak mengamalkannya dan tidak memahami makna tersebut, adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya syahadat tersebut. Yang kedua adalah salat. Salat adalah syariat dari Allah untuk yang dijadikan menjadi sarana interaksi antara Allah dan seorang muslim, di mana ia bermunajat dan berdoa kepada Allah dan menjadi pencegah bagi seorang muslim dari perbuatan keji dan munkar. Salat merupakan tiang agama sebagai rukun Islam yang terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Seorang muslim harus wajib memelihara salatnya, memelihara salat fardunya semenjak ia balik atau dewasa. Yang dimana syahadat dan salat ini berkaitan. Lalu yang ketiga, puasa. Puasa pada bulan Ramadan, itu bulan ke-9 dari bulan Hijriah. Seorang muslim berniat berpuasa sebelum waktu subuh atau fajar, kemudian menahan dari makan, minum, dan jima atau hubungan lain jenis hingga terbenamnya matahari. Jadi buat kita nih, puasa Ramadan itu wajib bagi seorang muslim. Jadi kalau misalnya ada orang muslim nih naik motor, tiba-tiba stangnya belok sendiri ke warteg tuh,
stangnya belum diservis. Bukan stangnya yang belum diservis, tapi imannya dia belum diservis. Yang keempat, zakat. Allah memerintahkan setiap muslim memiliki harta mencapai nisab. Yang memiliki harta mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat hartanya setiap tahun, yaitu dipotong berapa persen? 2,5% dari harta kita. Lalu yang kelima adalah pergi haji. Rukun Islam yang kelima adalah pergi haji ke Baitullah Makkah sekali seumur hidup. Adapun lebihnya maka merupakan sunnah. Dalam ibadah haji terdapat manfaat yang tak terhingga. Karena apa? Karena haji merupakan bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan ruh, badan, dan juga harta. Baik, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Saya tanya. Tadi kan Bapak menjelaskan ada keterkaitan rukun Islam. Nah, itu apa maksudnya, Pak? Bagus. Yang dimaksud keterkaitan antara rukun Islam yaitu adalah seperti yang tadi saya jelaskan, syahadat dengan sholat atau sholat dengan yang lain. Seperti contohnya, kita itu tidak bisa mengerjakan satu rukun Islam, tapi rukun Islam yang lainnya kita tinggalkan. Itu tidak bisa. Contohnya, kita rajin sholat. Kita sholat 5 waktu rajin. Dari subuh sampai isya kita sholat 5 waktu. Tapi kita sengaja kagak menunaikan zakat. Itu sholat kita sah, tapi nggak diterima. Karena kita sengaja menunaikan rukun Islam yang lainnya. Nah itu dia. Karena rukun Islam ini satu antara lainnya itu berkaitan seperti tiang. Kayak tiang rumah. Rumah kan kalau misalnya tiangnya mencong itu roboh kan. Nah jadi seperti itu, ibarat kata fondasi dalam diri kita sendiri. Terjawab? Ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, dari materi tadi yang telah saya sampaikan, coba saya ingin dapat menyimpulkan materi yang tadi. Jadi kesimpulannya adalah rukun Islam adalah aspek yang menjadi fondasi ibadah bagi seorang muslim yang berkaitan diantaranya 1. Syahadat, 2. Sholat, 3. Zakat, 4. Puasa, 5. Pergi ibadah haji. Ya. Baik, Bapak tambahkan kesimpulan dari Dafa tadi, yaitu rukun Islam adalah rukun di dalam agama Islam yang terdapat beberapa aspek yang menjadi fondasi ibadah yang dinamakan rukun Islam. Fondasi-fondasi ibadah tersebut merupakan perwujudan hamba Allah dalam mengimplementasikan hambanya kepada Allah. Yang diantaranya ada Syahadat. Makna dari syahadat apa? Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cakep. Yang kedua ada sholat. Itu kita wajib sholat 5 waktu. Kapan kita sudah mulai diwajibkan untuk sholat? Ketika sudah kembali. Sudah kembali. Yang ketiga ada puasa. Apa makna dari puasa? Menahan lapar, haus, dan hawa hawa nafsu dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang keempat ada zakat. Apa itu zakat? Yaitu mengeluarkan harta kita sebesar berapa? 2,5% dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kelima ada pergi haji jika mampu, yaitu manis tatai ilaihi sabila. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai juga materi kita pada hari ini tentang rukun Islam. Maka dari itu kita mengucapkan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.